Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang modul 2 mengenai pemaparan materi secara singkat, kemudian jurnal yang saya buat, studi kasus, kemudian cara pengaplikasiannya dalam software ProModel. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yohanes Nababan dengan PM 20032010140. Saya berasal dari sesi Kamis. Bagian yang pertama itulah software ProModel. ProModel adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Dalam ProModel, selama simulasi berlangsung, dapat diamati animasi dari kegiatan yang sedang berlangsung dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik yang memudahkan untuk penganalisaan. Turing, logistik, dan operasi lainnya, baik yang baru maupun sudah ada. ProModel memudahkan untuk menirukan proses dengan nyata secara. Kemudian tahap simulasi dengan ProModel. Simulasi menggunakan ProModel dilakukan setelah melakukan beberapa parameter yang dibutuhkan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan sistem yang akan disimulasikan. Yang kedua, mendefinisikan sistem yang akan disimulasikan. Yang ketiga, mensimulasikan ProModel atau sistem yang diinginkan. Yang keempat, melakukan eksperimen model yang dilakukan dengan cara memberikan skenario atau merubah replikasi. Yang kelima, menganalisis output yang dihasilkan. Yang terakhir, membuat laporan dari hasil simulasi. Inilah pemaparan singkat tentang materi dari software ProModel. Kemudian masuk ke dalam jurnalnya, di mana jurnal yang saya buat yaitu analisis sistem antrian pelayanan terhadap pelanggan Indomaret pematang siantar menggunakan software ProModel. Untuk deskripsi studi kasusnya, saya membuat pada penelitian ini, saya melakukan penelitian pada antrian pelayanan yang terjadi di Indomaret pematang siantar. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan sehari-hari. Pada proses simulasi antrian Indomaret, proses yang terjadi yaitu pelanggan datang, pelanggan mengambil keranjang, pelanggan membeli barang, pelanggan memberikan barang, pelanggan membayar. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya pelanggan, masalah mulai berdatangan, seperti lamanya pelanggan dilayani, sehingga menimbulkan waktu tunggu pelanggan lain semakin lama. Hal ini dikarenakan akibat jumlah sumber daya pelayanan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pelanggan yang ada. Kemudian waktu pelayanan di kasir cukup lama dan mengakibatkan pelanggan menghabiskan banyak waktu untuk melakukan pemesanan. Dengan demikian, tujuan penulis ini adalah mengurangi antrian pelayanan di Indomaret Pematang Siantar agar memaksimalkan jumlah pelanggan yang dapat dilayani dengan menggunakan penyusunan sistem antrian dibantu dengan software ProModel agar didapat analisis hasilnya sehingga diharapkan pelanggan yang dapat dilayani lebih baik lagi. Dengan permasalahan di atas, Indomaret Nusantara akan menyelesaikan masalah pendistribusian menggunakan metode simulasi yang merupakan kegiatan memproduksi perilaku sistem, menggunakan model yang menggambarkan atau mempresentasikan proses dari sistem nyata bersangkutan. Penelitian ini juga melakukan software pemodel karena software ini memberikan kombinasi yang baik dalam pemakaian fleksibilitas memodelkan suatu sistem nyata agar tampak lebih realistis. Kemudian untuk metodologi penelitiannya, dari tahap pengumpulan datanya, ada 6 aktivitas, yaitu yang pertama adalah pelanggan datang, pelanggan mengambil keranjang, pelanggan memilih barang, pelanggan memberikan barang, pelanggan membayar, dan pelanggan pulang. Ini adalah data-data dari ke-6 aktivitas itu dalam pengukuran 10 kali dalam 1 menit. Pelanggan datang, pengukurannya ini, pelanggan mengambil keranjang sampai ke pelanggan pulang. Ini adalah total waktu tiap pengukuran sampai 10 kali. Kemudian masuk ke dalam pengaplikasian dalam software ProModel. Pertama-tama kita membuat file, kemudian new, kemudian judulnya yaitu sesuai dengan studi kasus saya, antrian Indomaret. Kemudian time unitsnya minutes, kemudian distance unitnya ganti ke meters. Klik OK.
Kemudian klik location. Nah, pertama-tama untuk data pelanggan datang, saya membuatnya seperti orang seperti ini. Kemudian saya perbesar. Kemudian diberikan namanya untuk setiap gambar. Tekan dulu new-nya, kemudian klik ini, tulis di sini, ganti namanya di sini menjadi pelanggan datang. Pelanggan datang. Kemudian oke, new. Tekan lagi kembali new-nya untuk membuat gambar lagi. Kemudian untuk pelanggan mengambil keranjang, saya membuat kemudian untuk pelanggan mengambil keranjang, saya buat gambarnya ini untuk mewakilinya. Kemudian seperti biasa berikan nama. Pelanggan mengambil keranjang. Oke, new lagi. Kemudian untuk pelanggan memilih barang, pelanggan memilih barang ini berikan nama pelanggan memilih barang. Oke, klik new lagi. Kemudian untuk pelanggan memberikan barang. Jadi di mana pelanggan itu datang ke kasir untuk memberikan barang yang telah mereka pilih dari Indomaret itu. Saya mewakilkannya dari meja saja. Kemudian ganti namanya menjadi pelanggan memberikan barang. Klik new lagi. Kemudian sambung ke bawah. Kemudian untuk data pelanggan membayar, saya wakilkan aja pakai gambar ini karena gambar ini kayak lagi membayar dia. Kemudian berikan nama. Pelanggan membayar. Pelanggan membayar. Oke. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir pelanggan pulang. Jadi saya buat aja gambar mobil. Pelanggan pulang. Dulu klik ini. Pelanggan pulang. Oke. Hmm.
Setelah gambar-gambar ini mewakilkan dari setiap aktivitas kita, lanjut ke langkah selanjutnya, klik build, kemudian entities. Kemudian untuk ini, pada bagian ini seperti untuk mewakilkan dari apa yang kita beli di Indomaret. Misalnya seperti barang. Jadi barang itu kita wakilkan dari barang gambar seperti inilah. Seperti ini barang yang telah dibeli dari Indomaret, kemudian ganti menjadi barang ya. Karena nggak tahu kita apa yang dibelinya. Barang. Kemudian setelah setelah selesai di bagian entities-nya sudah ada icon gambarnya yang mewakilkan, kemudian build masuk ke arrivals. Nah, untuk entity-nya sendiri seperti biasa untuk barang tadi, kemudian untuk location-nya pelanggan datang, kemudian untuk quantity each-nya ini kita isi 1, kemudian increase-nya kita isi infinitive, kemudian frekuensinya kita klik 1. Nah, setelah selesai bagian pertama, kita klik barangnya, kita enter lagi, kemudian lakukan hal yang sama, barang. Kemudian untuk location-nya pindah ke pelanggan mengambil keranjang. Sama juga untuk quantity is-nya, kemudian infinitive, dan kemudian 1. Lanjut kembali, barang, kemudian untuk location-nya, pilih aktivitas ketiga, 1, infinitive, kemudian 1 lagi. Kemudian lanjut, enter, lanjut ke barang, kemudian location-nya, aktivitas keempat, 1, infinitive, kemudian frekuensinya 1. Kemudian lanjut ke lokasi ke enter lagi. Maaf. Barang, kemudian untuk lokasinya lanjut ke lokasi 5, pelanggan membayar. Sama juga 1. Oke. Yang terakhir, enter. Yang terakhir, barang, kemudian lokasinya pelanggan pulang. Quantity is-nya 1, increase-nya infinitive. Dan yang terakhir, frekuensinya 1. Setelah selesai dari ini, kemudian ke proses selanjutnya ke proses processing. Dimana pada proses ini kita klik barangnya, kemudian lokasinya pelanggan datang. Oke, kemudian untuk outputnya barang, kemudian untuk destinasinya kita buat ke aktivitas selanjutnya, yaitu pelanggan mengambil keranjang. Oke. Nah, setelah muncul ini, jadi pelanggan ini dari berproses dari pelanggan datang menuju pelanggan mengambil keranjang. Kemudian untuk move logicnya, kita klik yang start feed ini, yang gunung biru ini. Kemudian kita isi data-datanya dari setiap aktivitas, yaitu 5655 ya, 556
Kemudian 5, 5, 5. Kemudian 5, 5, 5, 6, 5. Oke. Setelah ini kita auto fit, kemudian ganti ke discrete distribution, klik OK. Nah, kemudian untuk ekspornya ini kita buat ganti ini menjadi pro model sesuai dengan software kita. Kemudian untuk binomialnya ini kita menentukannya dari sini nilai rank ini mana lebih besar dari antara binomial dan positionnya. Di mana nilai binomialnya itu ada 100 dan positionnya ini 38,5. Jadi kita pilih yang lebih besar, yaitu adalah binomialnya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kemudian masuk ke build-nya, ganti ke move for, kemudian klik kanan, pastekan, paste. Oke, sudah ada nilai move logicnya dari sini, dari proses 1 pelanggan datang ke pelanggan ngambil keranjang. Kemudian lanjut lagi barang, enter lagi entity-nya, barang tetap barang, kemudian pelanggan ngambil keranjang. Kemudian salah, maaf, tadi di mengambil keranjang ini oke. Kemudian untuk outputnya sama barang, kemudian destinasinya kita pilih jadi dari pelanggan mengambil keranjang menuju ke pelanggan memilih barang. Oke, sudah ada muncul ini. Kemudian untuk move logicnya seperti biasa, seperti sama tadi dari sebelumnya. Maaf. Kemudian ambil datanya 786 786 786 786 786 786 788. Kemudian 888. Oke. Oke, pas. Kemudian sama juga auto fit, ganti ke discrete distribution. Kemudian export, pilih sesuai dengan software kita, pro model. Kemudian kita pilih antara binomial dan Poisson-nya. Di mana nilai binomialnya dari nilai ranknya 100 dan Poisson-nya 23,5. Jadi kita pilih yang lebih tinggi yaitu binomialnya. Oke. Kemudian untuk ini klik build, klik kanan paste, pastekan. Oke, sudah terdapat nilai dari musik logicnya. Kemudian enter lagi entity barang, location-nya aktivitas ketiga. Kemudian untuk outputnya sama juga. Kemudian destinasinya kita pilih menjadi dari pelanggan membeli barang menuju pelanggan memberikan barang. Oke. Kemudian untuk move logic-nya sama juga, kita klik start speed. Kemudian kita tentukan dari ininya 10, 9, 10, 9, 8, 10, 10. 10, 10. Kemudian 11, 9, 9, 9, 8, 9. Enter. Kemudian auto fit. Ganti ke discrete distribution. Oke, setelah dapat nilai ranknya, di mana nilai ranknya itu binomial lebih tinggi yaitu 100 dari Poisson bernilai 58,8. Kemudian export, ganti ke pro model, kita pilih binomial, klik OK. Kemudian bit lagi,
klik kanan, pastekan juga, klik pastekan. Oke, sudah dapat nilai move logicnya. Kemudian selanjutnya enter lagi entity barang, kemudian location-nya pelanggan memberikan barang. Oke, untuk outputnya barang, kemudian destinasinya dari pelanggan memberikan barang menuju pelanggan membayar. Oke, sudah ada ini. Kemudian untuk move-nya sama, start feed 8787 87 897 98 7. Oke, kemudian auto fit, pilih discrete distribution juga, kemudian dapat nilai ranknya di mana binomialnya itu 100 dan posisinya 3,3. Unit export kita pilih yang pro model, kemudian ini binomial karena lebih tinggi. Lanjut. Oke, terus build seperti biasa juga, paste, kemudian pastekan lagi. Oke, sudah dapat dari nilai move logicnya. Oke, setelah dapat nilai move logicnya dari yang keempat, kemudian enter lagi, masuk ke entity barang, location. Ini yang kelima, pelanggan membayar. Oke, untuk outputnya sama barang. Kemudian destinasinya dari pelanggan membayar ke pelanggan pulang. Oke, kemudian untuk move logicnya sama juga. Kita ambil datanya. 99877 9 maaf 9 9 877 99877 897 88 897 88 89788. Kemudian auto fit ganti ke discrete distribution. Oke, kemudian didapat nilai ranknya dari binomial 100, sedangkan Poisson-nya 33,3. Jadi didapat binomialnya lebih tinggi daripada Poisson-nya. Kemudian export sama juga pro model, kemudian kita pilih binomial juga. Oke. Kemudian untuk ini kita ganti jadi move for, kemudian time. Tinggal pastikan seperti tadi, paste. Oke, setelah dapat, kemudian untuk yang terakhir, entity-nya barang, kemudian location-nya pelanggan pulang. Nah, untuk output-nya sendiri barang juga. Kemudian untuk destinasinya dari pelanggan pulang menuju exit. Oke, untuk move load-nya sama juga. Pakai ini, kemudian 66555. Isi datanya 6 6 66 55 66 5 5 5 5 5 66 5 5 5 66 5 5 6 6 6 5 5 6. Oke, auto fit lagi discrete distribution. Oke, di mana ranknya itu 100 untuk binomial, kemudian Poisson-nya 22,5, jadi lebih tinggi binomialnya. Export, fit pro model,
tetap juga binomial pada lebih tinggi. Oke. Kemudian build, seperti biasa pastikan aja, paste lagi, sudah dapat. Oke. Oke, setelah selesai semua, kemudian lanjut ke tahap selanjutnya, itu simulation. Tapi sebelum itu, kita buat dulu optionnya, yaitu runtime-nya kita ganti jadi 8 jam. Kemudian untuk number of replication-nya kita ganti jadi 10. Klik OK. Kemudian kita run. Tapi itu kita save dulu. Program modul 2 presentase. Oke, save. Setelah begini, kita bisa percepatnya dari sini supaya tidak menunggu lama-lama. Mananya? Ini, oke. Kita tunggu. Nah, setelah ini, dari hasil dari verifikasi modelnya, ini menandakan bahwa nilai dari simulasi sudah benar. Jadi kita langsung saja menuju ke proses validasinya. Klik yes. Normal run kita ganti menjadi all. Oke. Nah, sudah muncul dari ininya. Kita lihat entity activity-nya. Nah, ini untuk average time in move logic-nya kita masukkan ke dalam dalam jurnal itu. Ini maksudnya ini average time sistemnya dalam init sama aja. Ini dimasukkan ke dalam jurnal nanti untuk perhitungannya. Kemudian masuk ke dalam pembahasannya setelah dari pengaplikasian dari software pro model, lanjut ke pembahasannya. Jadi untuk menghitung jumlah replikasinya itu replikasi 1 sampai 10 didapat dari yang ini tadi, average time move logic. Ini dipindahkan ke sini. Kemudian untuk cara rata-ratanya, rata-rata dari ke 10 replikasi ini, kemudian standar deviasinya menggunakan Excel dan juga variansi. Kemudian dihitung-hitung untuk mendapatkan half width-nya. Rumus ini didapat 13,0992735. Kemudian untuk betanya sama dengan half width-nya. Kemudian untuk n-nya, pakai rumus ini dapatlah nilai n-nya 27,25 dan dibulatkan menjadi 3. Sehingga total pengukur waktunya ada ini. Ini total pengukur waktunya dari waktu 1, 2, 3. Jadi diambil dari sini. Ini 45, 45, dan 40. Ini 45 dan replikasi waktunya 17,48. Diambil dari sini 17,8, 18,1, dan 18,77. Kemudian ini analisanya, kemudian masuk ke perbandingan output real system dan area sistemnya. Kemudian dari replikasinya ada 3, yaitu sistemnya ini, per model ini. Kemudian rata-ratanya dari ketiga ini 43,33 dan rata-ratanya 17,79. Kemudian STD-nya 28,8651, kemudian 0,1 untuk per modelnya. Kemudian variansinya 8,33 dan untuk per modelnya 0,41 ini. Kemudian untuk mencari itunya, DF-nya digunakan rumus ini. Yang mana S1 ini didapatkan dari standar deviasi untuk real systemnya. Kemudian S2-nya itu didapat dari pro modelnya, dari standar deviasinya. Dihitung-hitung, kemudian dapatlah 2,1995 dan diblokkan menjadi 2. Maka didapat dari tabel distribusi T atau tabel T bahwa untuk 0,05 dan 2 dapatkan 4,303. Kemudian dihitung HW-nya menjadi
7,343. Nah, sehingga untuk confidence intervalnya untuk X1 min X2 dikurang HW-nya lebih kecil dari X1 X2-nya, kemudian lebih besar dari X1 kali X2 ditambah HW. Di mana X1 min X2-nya didapatkan tidak di antara 0. Didapatkan 18,199 dan di antara 32. Jadi dari hasil analisis itu terdapat hasil perhitungan tersebut disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai H0 tidak berada dalam rentang X1 min X2 sehingga dapat dikatakan data yang tidak dapatkan tidak valid sehingga diperlukan perhitungan ulang untuk memperhatikan data lebih teliti agar perhitungan selanjutnya mendapatkan hasil yang valid dan lebih akurat. Kemudian untuk output simulasinya ini di screenshot dari sini tadi. Ini kemudian untuk hasil output antrian ini nomor antriannya dari gambar-gambar tadi. Kemudian analisa outputnya. Kemudian dari hasil verifikasi dan validasi dapat simpulkan bahwa 0 ditolak. Untuk kesimpulannya, confidence intervalnya itu tidak di antara rentang 0 sehingga ditolak. H0-nya ditolak. Kemudian untuk sarannya, selain itu, dari penelitian ini dapat dimanfaatkan diterapkan di kehidupan sehari-hari khususnya di lingkungan industri maupun di lingkungan umum, yaitu untuk beberapa kepentingan seperti simulasi antrian terbaik, biaya minimum serta antrian, agar minimumkan biaya perusahaan atau lain. Sekianlah hasil dari presentasi saya mengenai modul 2, mengenai materi singkat, studi kasus dari jurnal, kemudian pengaplikasiannya dalam software Pro Model. Jika ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang, mohon dimaafkan karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sampai jumpa kembali. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Mas.